Nah, sekarang kita coba kalau misalkan variabel x-nya tidak bernilai 0. Nah, jika misalkan bentuk fungsinya, kita akan menentukan domain dan range-nya dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16. Misalkan bentuknya seperti ini. Nah, domainnya itu mudah untuk kita tentukan karena kita lihat di sini fungsinya bukan fungsi yang dikecualikan, berarti tidak punya syarat tertentu, berarti domain fungsinya yaitu x untuk x anggota bilangan real. Intervalnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, bagaimana cara mencari range-nya? Nah, berarti di sini PR-nya adalah mencari range fungsinya. Berarti kita carinya yang pertama seperti kalau kita sketsakan grafiknya, kalau untuk range itu kan titik ujungnya dari titik puncak gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bentuk fungsi kuadratnya mempunyai nilai x, artinya nilai x yang enggak 0, tidak 0, berarti kita harus mencari dulu titik puncaknya sebagai titik ujung penentuan dari range fungsinya. Nah, berarti di sini yang pertama adalah cara satu ini. Yang pertama kita perkirakan gambarnya dengan cara mencari titik puncaknya dulu. Nah, untuk mencari titik puncak ini bisa langsung memasukkan ke rumus untuk titik puncak Y. Titik puncak yang akan dicari adalah yang Y puncak. Ini bisa langsung memasukkan ke rumus. Y untuk Y puncak ini kan determinan dibagi 4 negatif 4A. Nah, kita bisa langsung memasukkan ke rumus ini. Determinan ini kan B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi kita bisa masukkan rumusnya di sini kan ini adalah nilai A-nya, negatif 4 ini B, negatif 16 ini C. Nah, kita bisa masukkan nilai B-nya di sini, negatif 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya negatif 16, dibagi negatif 4 dikalikan A-nya 2. Nah, ini kita operasikan dulu. Negatif 4 kuadrat adalah 16. Kemudian kita operasikan ini dikurangi 4 kali 2 seperti ini. 4 kali 2 8 dikalikan dengan negatif 16. Ini negatif 128. Kemudian ini dibagi min 8. Ini adalah 16 ditambah 128 ini 144 dibagi min 8. Ini hasilnya adalah negatif 18. Nah, cara yang ini kan kalau misalkan angkanya nilai A, B, C-nya besar, maka perhitungannya pun akan agak rumit. Nah, kita juga bisa mencari nilai Y puncak ini dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya. Jadi, ini kan yang pertama nih caranya langsung masuk rumus nih. Nah, untuk yang kedua ini caranya agak sedikit lebih simpel sebetulnya, dimana kita mencari dulu nilai X-nya. Jadi untuk di sini kan cara satu nih ya. Kemudian untuk cara duanya, di sini kita hitung dulu nilai X-nya. X puncak ini perhitungannya lebih sederhana. Kita menghitung nilai min B per 2A, di mana B-nya ini min 4. 2A-nya 2. Jadi di sini 4 dibagi 4, 1. Nah,
Kemudian kita tinggal mensubstitusikan atau kita memasukkan nilai 1 ini ke dalam fungsinya. Artinya kita akan mengganti nilai x-nya dengan 1 gitu. Jadi di sini fx ini kan y ya. Berarti di sini f1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kurangi 16. Jadi kita hitung di sini 1 kuadrat kan 1 kali 2 2 dikurangi 4 dikurangi 16. 2 dikurangi 4 negatif 2 dikurangi 16 negatif 18. Hasilnya sama. Jadi boleh langsung menggunakan rumus untuk y puncak, atau kita bisa juga mencari dulu nilai x puncaknya, kemudian kita mensubstitusikan nilai x puncaknya ke dalam fungsi persamaan kuadratnya. Maka akan didapat nilai y-nya. Karena fx ini kan sama dengan y gitu. Jadi sama. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa titik puncaknya ini y-nya berada di negatif 18, x-nya berada di 1. Jadi kita bisa sketsakan grafiknya dengan cara melihat dulu nih nilai a-nya positif atau negatif, atau lebih dari 0 atau kurang dari 0. Karena kita lihat a-nya lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Ini kan kita lihat a-nya lebih dari 0 kan, a-nya 2 ya di sini. Nah, a-nya 2 lebih dari 0, maka kurvanya bentuknya kurang lebih akan terbuka ke atas. Dengan di sini titik puncak y-nya ini berada di negatif 18. Jadi kalau kita gambarkan negatif 18 kan ada di sebelah kiri ya. Berarti kurang lebih misalkan di sini grafiknya. Nah, berarti y ini min 18 gitu. Jadi y-nya atau range-nya kita lihat di sini berarti dari negatif 18 ke atas karena kurvanya terbuka ke atas. Berarti dari negatif 18 sampai ke hingga gitu. Ini kira-kira perkiraan kurvanya seperti ini. Berarti kita bisa menentukan di sini untuk range fungsinya, berarti range fungsinya yaitu y untuk y lebih dari sama dengan min 18. Untuk y anggota bilangan real, atau kita tuliskan intervalnya dari interval tertutup dari negatif 18 sampai hingga. Nah, jadi kalau misalkan kita kira-kira bisa perkirakan gambarnya, maka kita juga bisa akan menentukan nilai range-nya gitu, dari melihat titik mana nih yang memenuhi grafik ini pada sumbu y gitu. Kita lihat kalau bentuknya parabola, berarti dia punya titik ujungnya itu adalah titik puncak. Baik dia parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dia kan punya titik puncaknya masing-masing. Nah, itu adalah ujung-ujungnya dari range-nya gitu kalau kita lihat. Nah, sekarang ini kan cara satu dengan titik puncak dan memperkirakan kira-kira gambarnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang kedua, yaitu dengan cara inverse. Jadi kita akan menghitung inverse-nya. Di sini cara keduanya kita akan membuat fungsi inverse-nya dari persamaan kuadrat yang tadi. Nah, di sini fungsinya yaitu y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi bentuknya x sama dengan gitu. Nah, jika bentuk fungsi kuadratnya seperti ini, artinya dia lengkap mempunyai nilai a, nilai b, nilai c gitu kan. Pokoknya lengkap seperti bentuk umum. Nah, kita ketika menginverskannya itu kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi di sini cara yang kita gunakan adalah
dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini dalam menentukan kuadrat sempurna, nilai atau koefisien X kuadrat ini harus bernilai 1. Jadi karena di sini koefisiennya bernilai 2, maka kita akan mengubahnya agar menjadi 1. Artinya semua ruas harus dibagi dengan 2 gitu. Jadi di sini kita bagi dulu dengan 2 agar koefisien X kuadratnya ini 1. Jadi di sini Y per 2 sama dengan, ini kan jadi 2 per 2 kan 1 ya. Jadi X kuadrat min. Kemudian 4 dibagi 2, ini 2. 16 dibagi 2, 8. Jadi ini semua ruas kita bagi dulu menjadi 2 agar koefisien X kuadrat ini 1. Nah, sekarang kita tukar posisinya di sini. X kuadrat min 2X min 8 agar lebih mudah ya. Y per 2. Nah, di sini dalam melengkapkan kuadrat sempurna, di sini konstantanya akan kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadi di sini X kuadrat min 2X sama dengan Y per 2 plus 8. Nah, sekarang di sini dalam melengkapkan kuadrat sempurna ada rumus tertentu di mana sebetulnya kita melengkapkan kuadrat sempurna ini sebetulnya kita memanipulasi bentuknya tetapi tidak merubah maknanya. Artinya maknanya akan tetap sama, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 16 gitu. Nah, di sini dalam memanipulasinya ada rumus tertentu di mana ketika sudah berbentuk seperti ini, maka kita akan membuat atau kita akan mengubah dengan cara menambahkan semua ruas dengan rumus B per 2 kuadrat. Itu. Jadi di sini kita tambahkan semua ruas dengan B per 2 kuadrat. Jadi di sini kedua ruas kita tambahkan B per 2 kuadrat. Jadi di sini B-nya kan yang ini ya, negatif 2. Jadi di sini berarti akan kita tambahkan dengan negatif 2 per 2 kuadrat. Ini berarti ditambah dengan negatif 1 kuadrat, artinya ditambah dengan 1. Jadi di sini kita bisa tuliskan berarti X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan Y per 2 ditambah 8 ditambah 1. Jadi kedua ruasnya sama-sama ditambah 1. Nah, sekarang kita ubah bentuknya. Untuk X kuadrat min 2X plus 1 ini kita akan mengubah bentuknya. Nah, untuk cara mengubah bentuknya ini di sini karena bentuknya X kan, berarti kita akan mengubahnya juga menjadi bentuk X. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita masukkan rumus B per 2 ditambah B per 2. B-nya kan min 2. Min 2 per 2 berarti min 1. Di sini min 1 pangkat 2. Jadi kalau kita operasikan ini hasilnya sama dengan yang ini. Hasilnya sama. Berarti kan ini X kuadrat 2 kali X dikali negatif 1 min 2X negatif 1 dikuadratkan 1. Jadi hasilnya sama dengan yang di atas. Jadi ini untuk negatif 1 ini adalah B per 2. B-nya kan min 2 ya. Min 2 per 2, min 2 sama dengan negatif 1. Jadi di sini X min 1 kuadrat. Kemudian yang ini kita tulis Y per 2 ditambah 9. Nah, sekarang jika bentuknya sudah seperti ini, kita akan menghilangkan
bentuk kuadratnya atau pangkat 2-nya, yaitu dengan cara mengakarkan. Jadi kedua ruas itu harus diubah ke dalam bentuk akar. Jadi di sini X min 1 kuadrat, nah seperti ini, maka ruas kanan pun sama, Y per 2 ditambah 9. Nah berarti yang ini kan bentuk akarnya hilang kan, karena akar dipangkatkan 2 kan jadi pangkat 1. Jadi ini X min 1 sama dengan akar Y per 2 plus 9. Nah ini kita bisa bentuk menjadi X sama dengan akar Y plus 2 ditambah 9 ditambah 1. Nah ini kan sudah berbentuk X nih, berarti ini adalah fungsi inverse-nya, yaitu fungsi inverse-nya menjadi Y X sama dengan akar Y per 2 ditambah 9 ditambah 1. Nah sekarang kita lihat di sini adalah bentuk yang dikecualikan, bentuk angkanya, berarti mempunyai syarat gitu kan, dimana di sini syarat akar agar terdefinisi yaitu yang di dalam akar, yang artinya Y per 2 ditambah 9 itu harus lebih dari sama dengan 0. Seperti ini. Nah sekarang kita kelompokkan dulu konstantanya, berarti Y per 2 lebih dari sama dengan 0 kurang 9. Y per 2 lebih dari sama dengan negatif 9, dimana di sini kan kita mau membentuk Y gitu kan, di sini kan Y per 2, artinya mau menghilangkan 2-nya ini harus kita kalikan dengan 2. Jadi di sini Y lebih dari sama dengan negatif 9 dikali 2, Y lebih dari sama dengan negatif 18. Jadi di sini sudah ketemu range fungsinya, yaitu fungsi Y-nya lebih dari sama dengan negatif 18. Jadi di sini range fungsinya yaitu Y untuk Y lebih dari sama dengan negatif 18 untuk Y anggota bilangan real atau bentuk intervalnya dari interval tertutup dari min 18 sampai tak hingga. Jadi kalau kita lihat ini hasilnya sama dengan yang ini gitu. Jadi nanti perhitungannya boleh menggunakan perkiraan gambar seperti ini dengan mencari titik puncak, atau boleh juga dengan cara menghitung fungsi inverse-nya. Tapi selagi bisa digambar, kalau lebih mudah digambar silakan digambar, tetapi jika kesulitan digambar silakan mencarinya dengan cara mencari fungsi inverse-nya. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk pecahan. Jadi jika fungsinya ini berbentuk pecahan, kita harus hati-hati dalam menghitung atau mencari domain dan range-nya, karena bentuk pecahan ini adalah bilangan yang dikecualikan, yaitu dimana pembuat nol penyebutnya ini harus kita perhatikan gitu, dimana untuk bentuk pecahan penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, karena suatu fungsi pecahan ini tidak akan terdefinisi untuk nilai X yang membuat penyebutnya bernilai 0. Maka domain fungsi pecahannya ini adalah semua bilangan real X kecuali 0, dimana untuk menentukan range-nya bentuk pecahan ini kalau misalkan kita gambarkan grafiknya kan agak rumit ya, agak susah gitu. Jadi dalam menentukan range-nya kita bisa menghitung fungsi inverse-nya. Di sini kita contohkan untuk bentuk pecahannya, misalkan fungsinya adalah fx sama dengan 2 per x min 1. Sini yang ditanyakan adalah domain dan range fungsinya. Di sini kita lihat domainnya. Kita cari dulu, yang pertama adalah domain fungsinya.
Nah, untuk bentuk pecahan ini kan dia punya syarat gitu. Jadi makanya untuk mencari domainnya pun kita harus memasukkan syaratnya. Syarat agar terdefinisi, syarat pecahan ini agar terdefinisi yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ditambah 1. Maka X tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau kita substitusikan atau kita masukkan atau kita ganti nilai X di penyebut ini dengan 1, maka 1 dikurangi 1, 0. Maka penyebutnya akan berubah menjadi 0. Artinya hasilnya tidak terdefinisi gitu. Maka itu tidak memenuhi untuk X anggota bilangan real. Maka dari itu X-nya ini nggak boleh 1, boleh bilangan berapapun yang termasuk bilangan real, tetapi 1 ini dikecualikan atau satunya nggak boleh masuk gitu. Jadi kalau kita tuliskan ini untuk domain fungsinya yaitu X untuk X tidak boleh sama dengan 1 untuk X anggota bilangan real. Artinya ini X ini adalah semua bilangan real kecuali 1 gitu. Jadi kalau misalkan kita buat intervalnya, kalau kita gambarkan kan berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini 0. Jadi ini kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi ini memenuhi semuanya, sebetulnya memenuhi dia ini kecuali 0. Jadi 0-nya ini adalah bulat kosong, artinya dia 0-nya nggak masuk gitu, tapi bilangan yang lain masuk. Berarti kalau kita buat intervalnya, berarti ini intervalnya dimulai dari negatif tak hingga sampai 0. 0-nya ini kan bulat kosong, artinya tidak memuat tanda sama dengan. Artinya kalau kita lihat intervalnya adalah interval terbuka. Atau maaf, bukan 0 ya, ternyata 1. Ternyata di sini 1, berarti di sini 1. Gitu, berarti di sini juga 1. Dari negatif tak hingga sampai 1, atau interval terbuka dari 1 sampai tak hingga. Jadi di sini satunya nggak masuk, satunya nggak boleh masuk, tapi bilangan yang lain masuk gitu. Nah, sekarang kita mencari range-nya. Nah, range fungsinya ini kita cari dengan mencari inverse fungsinya. Dengan cara inverse ini kita akan mencari range-nya. Nah, di sini bentuk fungsinya kan fx sama dengan 2 per x min 1, dimana fx ini kan sama dengan y, 2 per x min 1. Kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk x sama dengan gitu kan. Nah, berarti di sini x ini kan ada di penyebut nih, kita harus menghilangkan penyebutnya atau mengubahnya menjadi 1, maka harus dikalikan dengan x min 1, atau kita bisa memindah ruaskan karena di sini bentuk pembagian gitu kan. Ketika pindah ruas maka akan berbentuk perkalian gitu. Jadi di sini y dikalikan dengan x min 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita kan akan mencari x, berarti komponen yang bisa dioperasikan dulu. Nah, y ini bisa kita pindah ruaskan nih, karena bentuknya perkalian maka akan berubah menjadi pembagian. Berarti di sini x min 1 sama dengan 2 per y. Nah, di sini berarti bisa dioperasikan nih, x sama dengan 2 per y min 1. Maaf, ini plus 1 ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk inverse-nya dari fungsi pecahannya. Nah, kita lihat di sini adalah merupakan bilangan yang dikecualikan di dalamnya. Jadi masuk bilangan yang dikecualikan yaitu bentuk pecahan untuk inverse-nya. Berarti di sini
ada syarat untuk pecahan. Di sini syarat pecahan ini adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya di sini adalah Y. Berarti Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah range fungsinya. Y, untuk Y tidak boleh sama dengan 0. Y anggota bilangan real, artinya di sini semua bilangan real Y kecuali 0. Berarti di sini bisa kita tuliskan intervalnya dari negatif tak hingga sampai 0 atau dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya yaitu fungsi yang berbentuk akar. Nah, untuk fungsi yang berbentuk akar ini adalah fungsi yang dikecualikan. Jadi harus hati-hati dalam pengerjaannya, ada syarat-syarat tertentu di dalamnya. Dan untuk fungsi akar ini harus lebih lagi hati-hatinya, karena nanti di dalamnya kita harus melihat dulu bentuk atau hasil dari akar ini kan tidak negatif gitu kan. Maka biasanya kita juga akan melakukan yang namanya perhitungan dalam mencari irisan dari gambar grafiknya gitu. Nah, di sini contohnya misalkan untuk bentuk akar ini kita akan menentukan domain dan range-nya dari fungsi f(x) sama dengan akar 2x plus 4. Nah, di sini akar ini kan punya syarat tertentu agar terdefinisi. Di sini syarat untuk akar ini adalah yaitu dalam akarnya ini lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x plus 4 ini harus lebih dari sama dengan 0. Di sini kita mencari x-nya, berarti 2x sama dengan 0 dikurangi 4. 2x lebih dari sama dengan negatif 4, maka x-nya lebih dari sama dengan min 4 per 2, x lebih dari sama dengan min 2. Jadi di sini domain fungsinya yaitu x, untuk x lebih dari sama dengan negatif 2, untuk x anggota bilangan real, atau kita bisa menuliskan dalam bentuk intervalnya, berarti intervalnya dari negatif 2 sampai tak hingga. Nah, sekarang untuk mencari range-nya, untuk range fungsinya di sini ini kita menggunakan perhitungan dengan cara inverse. Di sini berarti kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk x sama dengan dari fungsi y sama dengan akar 2x plus 4, kita akan mencari nilai x sama dengannya, dimana kita harus menghilangkan dulu nih bentuk akarnya gitu kan. Untuk menghilangkan bentuk akar ini berarti kita harus mengalihkannya dengan pangkat 2. Akar ini kan artinya pangkat setengah, harus dikalikan dengan 2 pangkatnya agar menjadi pangkat 1. Berarti semua ruas harus kita pangkatkan dengan pangkat 2. Berarti ini menjadi Y pangkat 2. Yang ini juga akan dipangkatkan dengan pangkat 2 yang ruas kanannya, ini 4 ya. 4 pangkat 2. Jadi di sini akarnya hilang karena menjadi pangkat 1. 2x plus 4. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke bentuk x gitu kan. Berarti positif 4 ini nggak boleh menyatu dengan x. Berarti di sini y kuadrat min 4 sama dengan 2x. Nah, ini kita bisa tukar posisinya. 2x sama dengan y kuadrat min 4. Maka nilai x-nya adalah y kuadrat min 4 per 2. Nah, ini adalah bentuk inverse-nya. Sekarang kita lihat ini inverse-nya berbentuk pecahan, di mana syarat agar pecahan ini terdefinisi adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita lihat di sini.
penyebutnya kan 2. 2 ini memang bukan 0 gitu kan. Berarti ini artinya fungsi inverse ini memenuhi untuk Y anggota bilangan real. Artinya kan kalau Y tidak boleh sama dengan 0 itu kan artinya Y adalah anggota bilangan real, semua anggota bilangan real kecuali 0. Ada tanda kecualinya. Sedangkan di sini penyebutnya ini kan memang bukan 0 gitu. Berarti di sini memenuhi untuk Y anggota bilangan real gitu. Di sini berarti Y anggota bilangan real untuk range fungsinya. Nah, kita lihat dulu di sini. Y anggota bilangan real ini kan berarti mencakup bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Jadi di dalamnya ada bilangan negatif. Sedangkan kalau kita lihat di soal, fx ini kan bentuk akar, di mana nilai akar ini tidak negatif gitu. Jadi nilai fx ini kan nggak negatif nih, tidak negatif, berarti nilai fx atau nilainya ini adalah lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sini Y anggota real ini kan mencakup positif, negatif, dan 0, tapi di soal itu kan bentuknya akar nih. Nah ini kan akar, kalau akar itu kan hasilnya tidak 0 gitu kan, hasilnya kan lebih dari sama dengan 0, maka nilai y-nya, fx ini kan sama dengan y-nya berarti nilai y-nya sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini ada dua syaratnya. Yang pertama adalah y anggota bilangan real, yang kedua adalah y lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tuliskan saja y anggota bilangan real ini kan berarti mencakup bilangan negatif, dimana untuk bentuk akar di sini untuk nilai akar itu kan ini tidak negatif bentuknya, atau bisa dikatakan fx atau y-nya ini lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini kita gambarkan dulu bentuknya, grafiknya di sini. Yang pertama adalah Y anggota bilangan real, artinya bahwa memenuhi untuk semua anggota bilangan real, berarti arsirnya adalah semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua di sini Y lebih dari sama dengan 0. Di sini misalkan di tengah-tengah ini adalah titik 0, lebih dari sama dengan 0 artinya dia arsirnya ke sebelah kanan. Ini. Berarti irisannya yaitu yang memuat semua arsiran, artinya karena ada 2 yang diarsirnya berarti yang memenuhi 2 arsiran itu adalah irisannya. Berarti untuk yang kurang dari 0 atau bilangan negatif ini tidak memenuhi atau tidak masuk ke dalam irisannya gitu. Karena yang diiriskan dari kedua grafik ini yaitu di sini yang kita lihat adalah yang berwarna kuning dan yang berwarna hijau. Berarti itu adalah irisannya. Berarti kita bisa tuliskan untuk irisannya di sini. Kesimpulannya adalah range fungsinya kan kalau kita lihat di sini yang memenuhi irisannya di sini lebih dari sama dengan 0. Maka range fungsinya yaitu Y, untuk Y lebih dari sama dengan 0, Y anggota bilangan real. Jadi di sini intervalnya dari 0 sampai tak hingga.